Nah, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai briefing untuk drill emergency hari ini. Nah, nanti ini tentang tata laksana preeklamsi dan eklamsi di Puskesmas ya. Tujuannya supaya tenaga kesehatan ini melakukan tata laksana preeklamsi di UGD Puskesmas. Nah, partisipannya yang jadi dokter umum siapa? Dr. Zumi, bidan Puskesmas, Bu Yayu, perawat Puskesmas, Bu Dwi, bidan desa, Bu Rupiah, bidan rumah sakit kontek, Bu Eko. Di sini Bu, bisa mendengar sini. Terus untuk ibu hamil, Bu Yuli, keluarga pasien, Bu Windy. Nah, sudah siap semua, Bu. Nanti akan saya bacakan skenario dari drill kita ya, untuk video kita kali ini. Skenario-nya adalah seorang perempuan 19 tahun diantar bidan desa ke Puskesmas dengan keluhan habis melahirkan anak pertama 2 jam yang lalu di Pustu, mengalami pusing, nyeri ulu hati, pandangan kabur setelah melahirkan, tekanan darah naik habis melahirkan. Informasi tambahan, pasien P1001 2 jam postpartum, tidak pernah ANC karena kehamilan unmarried, tidak ada riwayat penyakit menurun dan menular pada ibu dan keluarga, didapatkan edema muka dan ekstremitas bawah, refleks patella positif, produksi urin 2 jam yang lalu 100 ml, protein urin 13, TFU semini pusat, kontraksi keras, blokea 1 poket penuh. Saat ini kondisi pasien TTP-nya tensi 164/100, nadi 96, RR 20, suhu 37. Nanti untuk setup skenario-nya, pasien ini nanti rujukan dari bidan desa. Bidan desa merujuk dengan postpartum PEB yang telah diterima oleh bidan Puskesmas untuk perawatan lanjutan. Nanti pasien akan berencana dirujuk ke rumah sakit Konek, namun saat di perjalanan pasien mengalami kejang. Nah, monggo nanti bisa dipraktekkan. Silakan masing-masing berperan sebagai perannya sesuai dengan skenario yang sudah kita sepakati. Bagi teman-teman semua yang menjadi observer, nanti diharapkan memberikan masukan apa yang kurang dari teman-teman yang tampil, gitu ya. Terima kasih, saya serahkan ya, bisa langsung dimulai. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta tolong ini mau masuk saya Mbak, habis lahiran. Terus kita dia habis lahiran 2 jam yang lalu, anak pertama. Terus tadi kok tiba-tiba mengeluh pusing, mual, katanya matanya kabur. Awal persalinan tadi tensinya 140/80, ini sudah naik 180/110. Mohon dibantu Mbak. Ya. Sebentar ya Bu, yang sabar ya. Ini masih ditangani. Mudah-mudahan nanti cepat tertolong. Halo, assalamualaikum dok. Dok, mau konsul. Ini di sini ada pasien di 19 tahun, 2 jam postpartum dengan tensi 180/90 dengan keluhan penglihatan kabur, sesak, ulu hati nyeri dok. RR-nya 20 dok. G.
adanya itu hatinya juga Bu. Mukanya buka. Permisi ya Bu, saya periksa dulu kakinya. Oh iya, kakinya juga bengkak ya Bu ya. Dari kapan ini Bu bengkaknya? Aslinya tidak pernah periksa dong. Oh, Mas ini tidak pernah aja ya Bu? Iya, tidak pernah, tidak punya. Bukain aja Bu. Belum punya dong. Oh, belum punya. Berarti ini baru tahu kalau hamil ya? Iya. Ya udah Mbak, dipasang itu dulu. Nanti masukkan yang pakai yang 4 gram ya Mbak. Oh iya, sebelumnya masukin ini ke bibit dulu ya sebelum ini oral ya. Gini Bu ya, saya jelaskan dulu ke keluarganya. Mana keluarganya Bu? Oh iya. Gini Bu, ibu apanya? Ibunya ya, ini kan kondisinya anaknya tensinya tinggi ya. Jadinya ini kalau jadi potong oksigen sama dipasangin terus selanjutnya kita rujuk ke rumah sakit. Gimana Bu? Ini nggak apa-apa dong. Terus nanti juga mau dipasang kateter untuk serumnya. Iya, ini nggak apa-apa kan dong, habisnya dong. Oh iya nggak apa-apa. Ini terakhir jam berapa tadi Bu? Tadi habis lahiran dong, saya kateter itu sekitar 100 cc. Oh, Habis itu sampai 2 jam ini belum tahu saya. Habis ini saya pasang kateter lagi ya Bu. Bios obat kan Mbak? Yang mana Mbak? Yang bios obatnya? Bener ya Mbak ya? Ini dari surat 40. Ya. Saya 4 gram. Oh iya benar ya Mbak. Saya dulu saya sudah disiapkan. Oh iya, disiapkan ya Mbak. Oke, bonus pelan ya Mbak. Kondisi Oh iya. keempat ya. Rasanya agak sedikit panas ya. Nanti kalau panas bilang saya akan transfer lagi nih ya masukannya ya. Ini sih Bu ya. Gimana rasanya Bu? Nggak panas. Agak terasa banget. Coba dulu ya ya. Mbak kalau sudah mau masukkan ya Mbak ini ya. 6 gram ke 50 cc ya Mbak. Ya. Nanti habis dalam 6 jam. Saya buat rumah sakit dulu ya Mbak ya. Oh iya. Oh ini tadi kan sudah saya cuma dokternya ya. Ini kan belum dirujuk. Saya minta ada untuk ibunya ya. Yang lain itu. Nanti saya bantu untuk ininya ya. Sopirnya dengan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adit, di sini ya. Kami jadi pesan ibu. Saya dokter Juli. Mau Iya dok. Ada yang bisa dibantu dokter? Ini pasien atas nama Nyonya Yuli, 19 tahun. Ini P1 Bu. Iya. Pas waktu 2 jam yang lalu dapat dengan tensinya tinggi 170 pas 110. Iya. Terus ini tadi di sini sudah saya masukkan ke bibir 10 mm per oral. Iya. Sudah boleh disusun geos 4 gram. Iya. Terus ini lagi sekarang jalan maintenance yang 6 gram Bu. Oh, iya. Berikut Bu, sudah terpasang kateter, urinnya normal, lewat katerannya pasiennya tadi darahnya jalan Bu. RR-nya juga aman 20 kali per menit, tadinya 110 kali per menit. Iya dokter. Kami tunggu jangan lupa bawa titik ya dok. Oh, iya, siap Bu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persiapkan kitnya dulu. Sudah lengkap Mbak? Kitnya? Kitnya sudah siap? Sudah, ambulannya sudah siap. Gini Mbak, ini kan pasiennya tensinya masih tinggi ya. Tapi kalau misalnya di jalan, pasiennya kencang, masukkan bolus, biasanya 2 gram ya Mbak ya. Itu dari 1. Kitnya siap? Iya. Jangan lupa observasi PPV ya Mbak ya. Sama urinnya juga.
kasih. Ya. Sampai rumah sakit. Bidang apa ya? Iya Bu, gimana pasnya? Mbak, nanti sama hasilnya. Pokoknya Bu Siti juga enggak. Bagaimana keadaan enggak beli? Sudah kayak belinya ya, masih sesak. Bagaimana hasil pemeriksaan terakhir Pak? 10 ke 10 Bu. Kulitnya masih ada lunya ya. Oke, terima kasih. Nanti kami tidak lanjut setelah. Kalau lagi ada vaksin ya. Untuk apa? Apa pemberian kata-kata silakan nantinya mau kita urai dulu. Oh iya. Cek dulu ya Pak ya. Sudah semua ya ini ya. Sudah Bu, informasi semua. Lah, pasiennya mana? Kalau pasiennya lagi daftar Iya, oh iya, nanti diingatkan sampai itu dulu ya tulisannya. Soalnya pasien masih dalam observasi ya. Terima kasih. wes kota sudah. Untuk para autis kita, alhamdulillah sudah lumayan bagus ya. Monggo bagi para observer yang mau memberikan masukan-masukan, ini Dokter Harum mau ada masukan tambahan apa? Profesor baru. Ya dari awal pasien datang memang seharusnya sudah terjadi pembagian tugas ya, yang perawatnya sudah menyiapkan PPV-nya, terus kemudian bidangnya saat tugasnya menggali pasiennya itu memang perawatnya harus sudah menyiapkan peralatan untuk menilai AEW-nya, terus deteksinya semuanya dinilai oleh perawatnya. Jadi saat bidangnya sudah selesai menggali pasien itu bisa langsung dilakukan tindakan ya. Terus yang kedua untuk mungkin karena hukum ya, jadi untuk konsul ke rumah sakit itu memang harus selalu menyebutkan ini dari mana, terus sudah keadaannya gimana, terus sudah dilakukan apa, terus ya itu. Jadi nanti sampainya di sana pasti sudah disiapkan bagaimana penanganan selanjutnya. Terus tadi sudah cek untuk pemberian MPS obatnya sudah dilakukan semua. Kemudian saya kira itu aja. Mungkin karena kita belum terbiasa ya, jadi untuk langkah-langkahnya barangkali agak lama karena ya lupa-lupa, terus ada emergensi biasanya sudah cek semuanya apa yang sudah dipelajari itu biasanya Terima kasih atas masukannya Dr. Harum. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberikan masukan? Monggo, Terima kasih waktunya. Memang kita kalau pas saat darurat kita bingung semuanya. Mungkin untuk masalah untuk teman-teman itu kita punya catatan kecil nggak apa-apa pulpen, karena kan kita ditanya pasiennya aja namanya siapa kadang lupa. Jadi mungkin nanti catatan kecil itu kita pegang. Mungkin kayak MPS 4 itu juga ada pegangan sendiri kadang lupa kalau pas masa baca nggak boleh kan biasanya kan boleh. Jadi kita punya pegangan kertas untuk kerpean kita. Jadi kita juga pegang buku itu pas konsul juga tensinya berapa, keadaan pasiennya itu sudah dikasih apa aja
sambil ini bahasanya gini. Biasanya itu kan nanti kalau pas ada catatan kita lupa. Mungkin itu aja sudah saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Iya. Ini saya nggak tahu ini bisnis atau memang lupa ya. Penggunaan APD-nya gimana? Ini nggak dilakukan dari pakai cicilannya juga enggak, terus kemudian APD-nya juga belum dipakai. Jadi ya jangan lupa informasi yang kita tulis, jangan lupa APD-nya harus tetap sesuai dengan standar. Terima kasih. Ya, gitu ya, sempat lupa memang ya. Jadi tadi maksudnya APD, cuci tangan, membuat catatan kecil atau maintenance ya. Gitu. Ada tambah lagi? Mbak Lini, silakan aja. Untuk puskesmas. Nah, pada waktu mereka datang kan cerita-cerita gitu kan. Jadi mungkin kalau puskesmas, sebelum puskesmas sebenarnya dari pihak khusus sudah ada komunikasi lewat HP. Jadi sudah siap semua. Termasuk supirnya juga kadang-kadang puskesmas juga kan supirnya juga nyari-nyari. Paling enggak sebelum sampai di puskesmas sudah tahu bahwa ada mau datang pasien dengan keluhan seperti ini, termasuk supirnya juga sudah diantisipasi. Betul sekali ya. Jadi memang kalau misalnya Karnakes kita yang merujuk memang sebaiknya komunikasi supaya siap. Jadi benar banget kata yang disampaikan oleh Bu Eli. Nanti memang bidan khusus ya sebaiknya telepon dulu. Jadi biar nanti UGD bidannya sudah siap semua. Ada kasus seperti ini kira-kira apa yang harus disiapkan. Jadi sampai puskesmas itu sudah tinggalkan tekan-tekan juga pakai cari-cari obatnya, pakai cari ininya, cari alat-alatnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Ada tambahan? Belum sudah ya. Dan soal itu dari emergency kita kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nanti kita bisa memberikan penanganan emergency yang terbaik buat pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.